Dampak boikot Starbucks terhadap pasar kopi di Indonesia. Starbucks merupakan perusahaan kopi multinasional yang telah lama beroperasi di Indonesia melalui sistem waralaba. Selama bertahun-tahun, Starbucks dikenal sebagai merek premium dengan jaringan toko luas dan basis pelanggan loyal. Namun, sejak munculnya gerakan boikot global yang dikaitkan dengan isu sosial dan politik internasional, kinerja Starbucks di Indonesia mulai terdampak. Penjualan menurun, kunjungan juga berkurang, dan citra merek mengalami tekanan. Selanjutnya yaitu ada faktor internal. Pada kasus ini, faktor internalnya yaitu kekuatan merek global yang sudah dikenal luas itu, standar kualitas produk yang konsisten, serta jaringan outlet dan rantai pasok internasional yang kuat. Namun, Starbucks juga memiliki kelemahan seperti harga produk yang relatif mahal, ketergantungan pada citra merek global, serta keterbatasan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi dengan kondisi sosial lokal. Selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang memengaruhi Starbucks di Indonesia terutama berasal dari lingkungan sosial ekonomi dan persaingan pasar. Munculnya gerakan boikot yang berkaitan dengan isu sosial dan politik global membuat sebagian konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih merek yang mereka konsumsi. Hal ini berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Starbucks. Selain itu, terjadi perubahan preferensi konsumen di mana masyarakat terutama anak muda mulai lebih mendukung produk lokal dan UMKM kopi dianggap lebih dekat dengan identitas nasional serta memiliki harga yang lebih terjangkau dari sisi persaingan. Starbucks juga menghadapi kompetisi yang semakin ketat dari merek kopi lokal yang agresif dalam promosi, inovasi menu, dan pemanfaatan media sosial. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil juga memengaruhi daya beli masyarakat, sehingga konsumen cenderung memilih produk kopi dengan harga lebih murah. Meskipun demikian, faktor eksternal ini juga membuat peluang bagi Starbucks untuk melakukan adaptasi strategi seperti kolaborasi dengan petani kopi lokal dan penyesuaian citra merek agar lebih relevan dengan kondisi pasar Indonesia. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Starbucks memiliki brand awareness yang kuat, kualitas produk terstandar, dan pengalaman pelanggan yang konsisten di seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Kelemahannya yaitu harga yang tinggi, citra merek yang rentan terhadap isu global, serta kurangnya adaptasi terhadap nilai sosial dan nasionalisme konsumen lokal. Selanjutnya yaitu ada peluang. Peluangnya itu pertumbuhan pasar kopi di Indonesia, peluang adaptasi menu lokal, serta kerjasama dengan UMKM atau petani kopi lokal untuk memperbaiki citra. Yang terakhir yaitu ada ancaman. Ancamannya yaitu boikot berkelanjutan, persaingan agresif dari kopi lokal seperti kopi kenangan dan kopi-kopi lainnya seperti yang ada di UMKM gitu, serta perubahan perilaku konsumen yang lebih sensitif terhadap isu sosial. Selanjutnya yaitu strategi bersaingnya, yaitu yang paling relevan bagi Starbucks adalah strategi diferensiasi yang disesuaikan dengan konteks lokal. Starbucks tidak bisa bersaing harga dengan kopi lokal, sehingga perlu menekankan nilai pengalaman, kualitas, dan citra etis. Diferensiasi dapat dilakukan melalui penguatan storytelling kopi, adaptasi produk lokal, dan penegasan posisi sebagai brand yang netral dan peduli terhadap isu sosial serta keberlanjutan. Namun sekarang kan juga di TikTok kan lagi ngetren kayak promo Starbucks itu sekarang ada di TikTok. Jadi kalau beli Starbucks itu tinggal harga 26.000 pakai kupon atau poin gitu loh. Selanjutnya yaitu langkah implementasi. Langkah implementasi yang dapat dilakukan antara lain adalah menyesuaikan menu dengan citra rasa lokal, memperkuat komunikasi merek yang menekankan dukungan terhadap petani kopi Indonesia, serta meningkatkan strategi pemasaran digital yang lebih relevan dengan konsumen muda. Selain itu, perusahaan perlu melatih SDM agar lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen.
Evaluasi berkala terhadap strategi juga penting agar perusahaan dapat merespon dinamika pasar secara cepat.